Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita kembali bersama channel ini ya untuk memberikan informasi atau melihat kondisi terkini di sirkuit Mandalika tentu. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ya, di sini kita langsung saja menuju ke tikungan 10 dan bisa kita perhatikan bersama-sama ya kondisi trek pasca diguyur hujan pada sore hari ini. Terlihat di bagian trek semuanya aman terkendali ya. Jadi untuk pemotongan atau cutter yang dilakukan kemarin itu fungsinya supaya air langsung kering ya dalam hitungan menit, teman-teman. Luar biasa. Ya, untuk aktivitas pengerjaan di sirkuit Mandalika terus akan berlangsung, baik pembenahan untuk sistem drainase di bagian luar maupun dalam masih dilakukan sampai saat ini. Seperti pengerjaan untuk pembersihan di area run-off tikungan ke-15 menuju ke-16, saat ini di sana masih terus berlangsung. Teman-teman kita masih berjibaku ya ketika hujan seperti ini. Bagus sekali kita lihat kondisinya aman ya. Jadi untuk para bikers nanti yang berpacu kecepatan di sirkuit Mandalika, ketika hujan tidak perlu khawatir ya. Dalam hitungan menit untuk lintasan sudah kering, teman-teman ya. Ya, pengerjaan juga terus dilakukan di bagian zona parkir, di mana di belakang VIP Village ataupun di zona timur sedang berlangsung, yaitu pengoneksian sistem drainase. Maupun untuk persiapan sirkuit Mandalika ini mengadakan event-event yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ya. Seperti event track day yang akan diselenggarakan nantinya pada tanggal 27. Kita akan sama-sama saksikan ya, tim Honda dari CBR nantinya akan menjajal sirkuit Mandalika tentu. Ya, begitu juga untuk persiapan jelang World Superbike dan MotoGP, tentunya segala sektor harus benar-benar sempurna ya, supaya lebih siap nantinya baik infrastruktur jalan provinsi maupun pengerjaan lainnya yang ada di sirkuit Mandalika ini terus dilakukan. Ya, tidak begitu banyak yang dilakukan di sini ya, hanya pembenahan saja di beberapa area supaya semuanya terlihat lebih siap nantinya. Dan di sini kita berada di tikungan ke-16 seperti yang kita perhatikan kemarin ya. Nah, untuk bekas cutting yang dilakukan tentunya tidak terlihat ya. Nanti akan dilakukan pembersihan supaya lancar untuk aliran airnya yang langsung tertuju ke bagian sisi kiri gravel area yang sudah ada di sana ya, sistem drainase bentuk pipa tersebut, maupun untuk sisi sebelah kanan yang dianggap sangat krusial masih tergenang air seperti tikungan ke-16 tadi atau 15 maksud kita di belakang sana ya. Di bagian sisi kanan area first-nya juga dilakukan pemotongan kemarin. Ya, terlihat di sini ya teman-teman kita masih melakukan pembersihan. Jadi seperti ini modelnya, bekas dari pemotongan tersebut dibersihkan ya dengan sapu dan air di sini digunakan supaya nantinya untuk bekas-bekas dari pemotongan tersebut tidak membuat macet untuk air yang akan mengalir ke bagian sisi sebelah kiri ini, teman-teman. Ya, untuk teman-teman kita masih melanjutkan aktivitas mereka, begitu juga area parkir di sisi timur. Zona timur masih berlangsung untuk pengerjaan pengoneksian sistem drainase maupun untuk perbaikan-perbaikan yang dilakukan menjelang balapan yang akan kita saksikan nantinya ya. Seperti yang kita ketahui juga bahwa sirkuit Mandalika ini akan menjadi seri ke-16 untuk balapan MotoGP. Sudah kita tidak sabar lagi untuk menyaksikan raungan dari para motor rider ya yang akan berpacu kuda besi mereka di sirkuit Mandalika ini tentu. Ya, terpantau jelas di kamera udara kita ya, teman-teman kita masih melanjutkan aktivitas pembersihan di area run-off yang berada di sini. Ya, jadi untuk area run-off juga terlihat di sini bekas-bekas dari ban ngedrip yang dilakukan ya. Kita berharap nanti akan dilanjutkan, yaitu pengecatan lanjutan nanti atau pembilasan di bagian run-off yang memang dilihat sangat kotor ya, untuk dibersihkan dan dicat supaya lebih terlihat kinclong kembali, teman-teman. Dan di sini kita berada di tikungan ke-17 ya, menuju ke trek lurus. Jadi untuk sirkuit Mandalika yang sudah diaspal ulang ini ya, ini aspal baru teman-teman ya. Jadi banyak juga pembalap yang berkomentar, ada yang bagus juga, ada yang ya kurang senang juga seperti itu ya.
Jadi seperti yang kita ketahui ya, untuk Jonathan Rea, mungkin teman-teman ingat semuanya ya. Rea memulai balapan di posisi kedua di sirkuit Mandalika pada Sabtu 12 November 2022 ya. Namun Rea harus puas melewati garis finish di posisi ketiga. Usai kalah bersaing dengan Alvaro Bautista ya dari Aruba Ducati yang menempati urutan kedua. Dengan hal tersebut, Rea sudah dipastikan gagal menjadi juara WSBK 2022. Ia sudah tidak mungkin mengejar koleksi poin yang dimiliki oleh Alvaro, teman-teman ya. Selepas balapan, Rea pun mengeluhkan kondisi aspal sirkuit Mandalika. Menurutnya pengaspalan ulang kurang maksimal ya karena masalah waktu seperti itu. Trek harus diaspal ulang setelah balapan MotoGP, yaitu pada bulan Maret ya. Tapi mereka baru mulai 6 minggu yang lalu. Dan pengerjaannya selesai kurang 2 minggu yang lalu ya, kata Rea yang dilansir dalam Speed Week dalam minggu kemarin, teman-teman. Ya, tapi itu wajar saja teman-teman ya. Jadi memang ini aspal baru yang perlu terus dilakukan atau terus diadakan event supaya nantinya untuk pembentukan racing line maupun untuk bagian track sendiri lebih bagus ya. Karena semakin banyak event yang diselenggarakan tentunya semakin bagus ya, seperti itu. Oke, dan di sini kita berada di belakang VIP Village. Seperti yang kita perhatikan, untuk area parkir di sini sedang dilakukan, yaitu penghamparan atau pemadatan di bagian permukaan. Ya, terlihat jelas ya bekas dari hujan yang turun cukup deras pada sore hari ini tentu. Dan ini juga masih agak gerimis, kita terbang tapi tidak masalah untuk memantau kondisi bersama-sama ya sirkuit Mandalika, di manakah titik yang perlu dilakukan perbaikan dan sebagainya. Maka dari itu kita terbang untuk melihat kondisi yang ada, persiapan juga ya menjelang balapan-balapan yang akan kita gelar selanjutnya tentu. Dan di bagian belakang ini ya terlihat penghamparan di sini sudah dilakukan juga, maupun untuk persiapan pengecoran. Jadi nanti setelah dilakukan pemadatan seperti itu, dihamparkan lapisan dasarnya dan dibeton seperti yang ada di depan ini. Nah, ini cukup luas untuk area parkir di sini, bisa menampung ribuan kendaraan, teman-teman ya. Jadi kalau diklaim kemarin di sini bisa menampung 5.000 kendaraan, itu cukup luar biasa tentunya. Belum juga di bagian sisi barat, sisi timur sana ya, untuk area parkirnya bisa menampung cukup banyak. Jadi untuk gelaran MotoGP nantinya akan lebih bagus. Dan saat ini tentunya untuk pembenahan terus dilakukan, baik di bagian tengah juga, dan pengerjaan-pengerjaan di bagian area parkir terus dilakukan sampai saat ini. Tentunya channel ini akan terus bersama-sama teman-teman semuanya ya, melihat kondisi sirkuit Mandalika maupun persiapan-persiapan lainnya yang akan kita lihat juga. Nanti kita akan terbang juga melihat di sisi timur dari Bundaran Sunggung menuju ke sirkuit Mandalika, maupun dari sisi barat dari Masjidul Bilad menuju ke sirkuit Mandalika, supaya teman-teman tahu di mana posisi nanti ketika kita membeli zona mana saja untuk area tribun itu sendiri, seperti itu. Dan terlihat di tikungan kedua, 3 menuju ke 4 ya, di bagian tracknya aman semuanya di sini. Tinggal untuk run off-nya saja ada beberapa genangan. Nah, ini akan dievaluasi lebih lanjut tentunya untuk pembuatan di bagian penyerapan air dalam hitungan menit bisa langsung kering. Yang itu mantap sekali tentunya. Dan kita akan lanjut menuju ke sisi timur. Nah, seperti yang kita bilang tadi, untuk pengerjaan area parkir di sana masih terus dilakukan, dan saat ini sudah mulai terlihat penghamparan lapisan agregat. Jadi nanti setelah dihamparkan seperti itu, siap untuk dilakukan pembetonan ya, seperti di samping sisi kanan di sana. Maupun untuk penyambungan sistem drainase masih dikerjakan di bagian jalur gate 2 ya, di sisi timur ini seperti yang kita lihat bersama-sama. Nah, di sana alat berat masih terlihat bekerja pada sore hari ini tentu. Maupun untuk teman-teman kita yang berada di area zona parkir timur di situ, saat ini masih terus melanjutkan aktivitas mereka untuk penuntasan di bagian area sistem saluran air atau drainase di bagian ujung ada di sini untuk area parkir timur ini, teman-teman ya. Ya, jadi untuk pengerjaan akan terus dilakukan sedikit demi sedikit terlebih dahulu ya, tidak ada masalah, karena ini tinggal beberapa bagian saja yang akan kita kerjakan. Untuk di bagian trek sudah aman, tidak ada pengerjaan lagi, tinggal pengerjaan di sisi luar maupun di bagian tengah untuk pemasangan paving di sana terus akan dilakukan supaya terlihat lebih indah nantinya.
Dan untuk teman-teman yang mau menonton nantinya atau membeli di zona C, D dan sebagainya nanti lewat tunnel kedua ya. Di sana sudah dibeton teman-teman, untuk jalurnya tidak ada masalah ya, aman terkendali. Oke, kita akan lihat secara keseluruhan kondisi pada sore hari ini sirkuit Mandalika yang terus berbenah, terus semakin maju ya. Kita berharap semuanya akan aman terkendali. Untuk aspal juga kita berharap ya tidak ada perbaikan kembali untuk saat ini ya, supaya semuanya bisa berjalan lancar ya untuk balapan-balapan yang akan kita gelar selanjutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama channel ini.